Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking, living the highs and lows. I'm keeping busy. Don't know if we're worth saving. Are we meant to be, or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? If the world was ending. It's getting late, wanna fade away into the ocean waves. I don't wanna stay carrying this weight that will never go away. Are we falling deep, or are we just pretending? Would you stay with me if the world was ending? Are we meant to be, or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? If the world was ending. If the world Iya guys, seperti yang kalian lihat, aku udah selesai, udah beberes, kerjaan aku hampir selesai, dan aku sekarang akan belanja buat pasien aku karena dia belum bisa belanja ke tempat supermarket gitu ya, karena ini masih epidemi untuk menghindarin terjangkit ya COVID gitu. Dan setelah itu aku akan langsung ke Conventum buat mengambil vaksin COVID yang kedua, dos 2. Dan agak deg-degan karena aku yang pertama itu mendapatkan dos dari AstraZeneca. Jadi kita akan lihat ini yang kedua ini aku akan mendapatkan apa, merek apa aku nggak tahu. Katanya sih kita bisa milih, tapi kalau aku misalnya mau dapat merek yang sama juga bisa. Jadi we will see.
Dan kali ini aku memang dari awal tadi menunjukkan kegiatan aku dari bangun pagi sampai sekarang jam 11. Aku sebentar lagi mau belanja buat pasien aku. Dia belum bisa ke supermarket karena ya masih dalam pandemi, jadi kita belanja untuk mereka. Otherwise mereka belanja sendiri. Dan setelah itu aku akan langsung ke Kementum untuk mengambil vaksin dos kedua. Dan ini memang aku ingin cerita kepada kalian karena pribadi aku agak deg-degan ya, karena aku itu dapatnya AstraZeneca dos pertama. Jadi aku penasaran dos kedua ini apa aku akan mendapatkan merek sama atau aku katanya bisa milih. Kalau kalian suka dengan vlog seperti ini, seperti kegiatan aku ya seharian itu ngapain, misalnya tempat kerja atau ya seperti kayak gitu, komentar di bawah. Dan jangan lupa di subscribe buat ngikutin terus vlog-vlog aku ke depannya. Tiap minggu selalu vlog baru, jadi jangan lupa di subscribe lagi. Sekarang yuk temenin aku belanja, dan setelah itu aku akan naik sepeda ke Kementum untuk suntik lagi guys. Deg-degan tapi bismillah, yuk. Strawberry. Delambia. Pasien aku itu harus mereknya sama. Kalau dia beli yang lain walaupun sama tua paper gitu, dia bakal sedih. Jadi ini favoritnya. Yes. Terus satu lagi air minum. Minumannya juga sama terus belinya. Ini favorit dia nih guys, aku beliin buat dia. Cung. Itu aja, sekarang aku langsung bayar. Pfizer. Dan ini nih guys kartunya yang aku dapat tadi dari hasil vaksin kedua ini. Katanya emang harus disimpan sebagai bukti aku udah mengambil 2 kali vaksin untuk melawan COVID-19. Pertama kali aku mendapat vaksin merek AstraZeneca, dan aku juga nggak ada masalah ya dengan yang pertama, tapi sempat ya problem. Terus yang kedua aku memutuskan untuk mengambil Pfizer, dan aku sempat milih tadi sebenarnya. That's it. Oke guys, sekarang aku udah di rumah setelah vaksin tadi. Tadi sebenarnya aku mau cerita lebih banyak di TKP atau tempat di sana, tapi karena aku barengan sama teman kerja jadi agak susah ya ngobrol dengan teman kerja dan kamera gitu. Jadi aku putuskan untuk cerita setelah pulang sampai rumah. Dan seperti yang kalian lihat, aku tadi udah cerita dari awal kalau aku hari ini mau vaksin dos kedua, dan aku akhirnya request. Tadinya dia mau nawarkan Astra ya, seperti dos yang pertama aku dapet, tapi kali ini aku mau Pfizer. Dan ini udah dapet dos kedua. Tadi aku sempet duduk setelah suntik gitu,
Karena biasanya kalau habis vaksin gitu memang dianjurkan untuk duduk selama 10 menit gitu ya. Karena untuk kalau misalnya ada apa-apa cepat ditanggapin gitu atau cepat ditanganin. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak terasa apa-apa gitu. Cuman aku memang tadi agak terasa sakit ya. Nggak seperti yang pertama, nggak terasa banget waktu disuntik. Yang kedua ini terasa, mungkin juga karena pengaruh siapa yang nyuntik juga. Biasanya ada orang yang pandai nyuntik gitu, seperti nggak terasa kayak gitu. Tapi no problem, nggak ada masalah. Dan aku juga tadi waktu kita sempat ngobrol di tempat parkiring sepeda kayak gitu, tempat parkir sepeda sama teman kerja aku, kita sempat ngelihat ada yang jatuh tadi. Kayaknya dia ada kena efek langsung deh. Mungkin dia pingsan atau kakinya lemes atau gimana. Jadi sempat kayak ada drama-drama gitu. Jadi sempat mikir, aduh, itu depan mata lagi ada orang yang jatuh gitu habis divaksin. Tapi cepat ditanganin sama petugas medis kayak gitu. Tadi waktu kita sempat ngobrol kayak gitu, mereka lagi nunggu ambulans. Semoga orang ibu itu semoga nggak apa-apa, semoga hanya efek samping yang ringan gitu. Bisa jadi karena pusing, bisa jadi karena efek vaksin itu katanya normal. Kalau misalnya demam, katanya biasanya demam, sakit kepala 1-2 hari itu biasa katanya. Tapi kalau sampai minggu depan masih sakit, itu berarti kamu sakit katanya, kena kayak gitu. Jadi semoga aku nggak kena efek samping seperti yang aku dapat dos pertama, yaitu merek Astra. Dan tadi tuh guys, waktu aku masuk pertama kali gitu, aku ditawarin ya, seperti yang aku bilang tadi, aku sebenarnya mau dapat Astra lagi, ditawarin Astra, tapi aku bilang nggak, aku maunya Pfizer kali ini. Dan katanya lah, istilahnya katanya kalau Astra itu harganya lebih murah. Kalau istilahnya mobil katanya, itu Astra itu mobil biasa, kalau Pfizer itu tipikal, kalau mobil itu Ferrari. Bayangin, yang jelas aku mau Pfizer Ferrari, bener nggak? Itu istilah orang sini, yang istilahnya begitulah bedanya kualitas atau harganya gitu. Jadi kali ini aku milih yang Ferrari atau Pfizer, istilah kita kayak gitu. Dan sebenarnya tadi kalau aku minta Astra lagi sebenarnya juga nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman aku mau kali ini emang mau ngambil Pfizer, nggak Astra kayak gitu. Ikut feeling aja ya. Dan tadi aku juga sempat bertanya kepada suster yang menyuntik aku ya. Aku bilang gini, aku yang pertama udah dapat Astra, terus yang kedua dapat Pfizer nih. Apakah daya perlindungannya itu atau protectionnya itu bagus gitu? Dan menurut dia ya, menurut dia ada penelitian kalau sebenarnya nggak ada masalah, walaupun dicampur merek berbeda itu nggak ada masalah. Jadi kita percaya deh apa yang dikatakan ahli atau ilmuwan tentang vaksin ini, walaupun dicampur mereknya tetap mempunyai efek untuk melindungi dari COVID-19 kayak gitu. Tapi kita belum tahu katanya kalau misalnya kita ngambil vaksin ini nih, berapa lama perlindungan itu ke dalam tubuh kita. Itu belum ada kejelasan dalam dalam hal ini gitu. Dan aku tuh guys, sebelum aku memutuskan untuk mengambil dos kedua ini, aku juga sempat mikir ya, apa perlu sih aku ngambil dos yang kedua, karena sempat kemarin mikir-mikir juga karena ada skandal, maksudnya ada drama-drama gitu dengan Astra, sempat di pause di Swedia kayak gitu, walaupun sekarang udah diresmikan, maksudnya udah dibolehkan lagi, tapi dalam arti Astra ini lebih direkomendasikan untuk 65 ke atas katanya. Dan kembali ke pertanyaan tadi, apa perlu aku ngambil dos kedua gitu? Apa enggak cukup hanya ngambil dos 1 gitu. Dan memang menurut penelitian kalau efek perlindungan itu lebih mantep kalau kita ngambil 2 dos atau 2 kali. Jadi itu protectionnya lebih baik katanya. Dan yang dos kedua ini akan memperkuat untuk
melawan imun kita itu diperkuat, dan untuk jangka waktu perlindungannya itu juga lebih lama katanya kayak gitu. Oke deh guys, gitu aja vlog aku kali ini tentang seharian bersama aku dari tadi pagi. Begitu aku baru bangun, aku sempat kerja, sempat ngeliatin kalian aku ngapain aja. Terus aku juga udah cerita sedikit tentang vaksin, kenapa aku milih merek Pfizer kali ini. Aku udah jelaskan kenapa, karena aku sempat ngobrol sama temen juga yang dia juga udah dia juga nurse ya. Dia bilang itu katanya Astra itu memang yang paling murah katanya. Dan Pfizer itu kalau misalnya jenis mobil guys, itu istilahnya seperti Ferrari. Dan of course I choose Pfizer, atau ya why not, yang paling bagus, yang paling mahal. Karena kita bayar pajak, bener nggak? Oke guys, makasih yang udah nonton vlog aku sampai selesai dan ngikutin aku seharian sampai vaksin dan cerita tentang vaksin di akhir vlog ini. Semoga memberi sedikit informasi dan semoga sedikit menghibur kepada kalian dan memberi gambaran kayak gitu di Swedia gitu. Dan jangan lupa seperti biasa di subscribe buat ngedukung kanal aku dan buat ngikutin vlog-vlog aku seperti biasa minggu depan. Dan jangan lupa keep safe. Dah.